Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fasihul Lisan, kelas 5D Kom dengan NIM 1401230011. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem Pelayanan dan Perancangan Aplikasi Manajemen Bengkel. Selanjutnya, di sini ada latar belakang, yaitu proses pelayanan di bengkel Abeng Yani masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan data pelanggan hingga riwayat servis kendaraan. Pencatatan yang belum terstruktur menyebabkan data mudah hilang atau sulit dicari kembali. Selain itu, pihak bengkel mengalami kesulitan dalam memantau status perbaikan kendaraan secara real-time, sehingga informasi kepada pelanggan sering terlambat. Proses pembuatan laporan operasional juga memerlukan waktu yang cukup lama, karena harus direkap secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, ketepatan data, serta kualitas pelayanan bengkel. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah, yaitu antrian servis tidak teratur, riwayat servis sering hilang atau tidak lengkap, stok spare part sulit dipantau, koordinasi admin dan teknisi kurang efektif, dan informasi ke pelanggan tidak real time. Selanjutnya, di sini ada masalah input, proses, dan juga outputnya. Untuk input, yaitu data pelanggan dicatat manual dan tidak ada formulir standar. Untuk proses, yaitu alur servis tidak terdokumentasi dan status kendaraan tidak terpantau. Dan untuk outputnya, yaitu laporan tidak akurat dan lambat, maupun tidak ada riwayat servis digitalnya. Untuk selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis sistem pelayanan bengkel, mengidentifikasi kelemahan proses kerja, merancang aplikasi manajemen bengkel, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Selanjutnya, ada jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian yaitu deskriptif, kualitatif, dan juga pendekatan studi kasus. Untuk tujuannya yaitu menggambarkan kondisi nyata di bengkel dan menyusun kebutuhan sistem aplikasi. Selanjutnya, di sini ada metode pengumpulan data. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini mengamati proses pelayanan dan perbaikan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini ada pemilik, admin,
dan teknisi. Dan yang terakhir ada analisis dokumen, yaitu buku servis, stok, dan laporan manual. Untuk selanjutnya di sini ada usulan solusi, yaitu sebagai solusi dari permasalahan yang ada, diusulkan penerapan aplikasi manajemen bengkel yang terintegrasi untuk mengelola seluruh aktivitas operasional secara digital. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan data pelanggan dan kendaraan dilakukan secara terstruktur sehingga data lebih aman dan mudah diakses kembali. Selain itu, sistem menyediakan fitur monitoring status servis secara real-time sehingga admin, teknisi, dan pemilik bengkel dapat memantau proses perbaikan dengan lebih efektif. Pengelolaan stok spare part juga dilakukan secara otomatis sehingga jumlah persediaan dapat dipantau dengan akurat dan mengurangi resiko kehabisan barang. Selanjutnya, aplikasi mampu menghasilkan laporan servis secara otomatis, baik harian maupun bulanan, sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat. Untuk selanjutnya di sini ada perancangan sistem, yaitu pengguna sistem ada 3 admin, teknisi, dan juga pemilik bengkel. Dan yang kedua ada fitur utama, yaitu input data pelanggan dan kendaraan, antrian servis, update status perbaikan, dan juga laporan operasional. Untuk selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan bengkel yang masih dilakukan secara manual tidak efisien dan rawan terjadi kesalahan pencatatan data. Oleh karena itu, penerapan aplikasi manajemen bengkel sangat dibutuhkan untuk membantu mengelola seluruh proses operasional secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Sistem digital ini mampu meningkatkan kecepatan pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta memperbaiki kualitas layanan kepada pelanggan. Selain itu, aplikasi juga mendukung pemilik bengkel dalam pengambilan keputusan melalui penyajian laporan yang cepat dan akurat, sehingga kinerja bengkel dapat dipantau dengan lebih baik. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata saya tidak jelas ataupun tidak jelas ataupun tidak mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.